Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Semangka akan mempresentasikan pengaruh kecepatan angin terhadap daya keluaran dari turbin angin. Kemudian, penerapan dalam mata kuliah, unitas, dan statistik. Anggota dari kelompok Semangka adalah saya sendiri, Ihsan Dwi Mustafa. Kemudian, Kaila, Talita, Umar, Muhammad Ihsan. Terus yang terakhir, Fauzan Adi Mahilmi. Pembahasan kami merujuk pada sebuah jurnal yang membahas turbin angin Savonius dengan 3 sudut helikal, berfokus pada penelitian yang diharapkan kedepannya dapat memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi turbin angin Savonius sebagai sumber energi terbarukan. Lebih spesifik, data untuk penelitian ini diambil dari Jurnal Inovasi Mesin Universitas Negeri Semarang yang berjudul Pengaruh Kecepatan Angin Terhadap Daya Keluaran Turbin Angin Tipe Helikal Savonius dengan 3 sudut, dengan lokasi penelitian di Pantai Marina. Proses pengambilan data melibatkan pengukuran kecepatan angin dan daya keluaran turbin pada berbagai tingkat kecepatan angin. Data dari Pantai Marina diharapkan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang pengaruh kecepatan angin terhadap daya keluaran turbin angin tipe helikal Savonius dengan sudut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Afnar Rahmatullah dengan NIM 1106220004. Pada saat ini adalah urutan data untuk kecepatan angin dan data daya keluaran. Di kanan saya ini adalah diagram garisnya. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Jadi untuk ukuran pemusatan data ini adalah data-data kecepatan angin yang sudah diurut dari terkecil hingga terbesar, dan data keluaran daya yang sudah diurut dari terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk min, jadi menentukan min dapat dilakukan dengan cara menjumlah seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Jadi untuk rumus ini, kita mendapatkan yaitu rata-rata untuk kecepatan angin yaitu 2,233 dan rata-rata untuk keluaran daya yaitu 70,467. Nah, untuk median ini merupakan nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, dengan rumus ini kita mendapatkan median untuk kecepatan angin yaitu 2,25 dan median untuk keluaran daya yaitu 71. Selanjutnya itu modus merupakan data nilai yang sering muncul. Nah, jadi untuk modus ini kita mendapatkan kecepatan angin yaitu 2,4 dan 3,7. Dan modus untuk keluaran daya yaitu 0. Perkenalkan, nama saya Talita Syalamafi dengan NIM 1106220030. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang ukuran lokasi. Yang pertama ada kuartil. Kuartil itu merupakan membagi rata data yang sudah diurutkan menjadi 4 sama rata. Untuk rumus dari kuartil sendiri yaitu QI sama dengan data ke I dikali N plus 1 per 4. Untuk I-nya yaitu 1, 2, dan 3. Untuk N di data ini yaitu 12. Untuk nilai Q1 dari kecepatan angin yaitu kita ambil data ke 3,25 yaitu didapatkan 1,3. Untuk Q2 dari kecepatan angin kita mengambil data ke 6,5 yaitu 2,25. Untuk Q3 dari kecepatan angin kita mengambil data ke 9,75 yaitu 2,575. Selanjutnya, untuk nilai Q1 dari keluaran daya, kita ambil data ke 3,25, yaitu didapatkan 7,7. Untuk Q2 dari keluaran daya, yaitu kita mengambil data dari 6,5, yaitu 71. Untuk Q3 dari keluaran daya, yaitu kita mengambil data ke 9,75, yaitu 120,85. Selanjutnya ada desil. Desil yaitu membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama rata.
Untuk rumus desil sendiri yaitu DI sama dengan data ke I dikali N plus 1 per 10. Untuk I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk N di sini kita ada 12. Nilai dari D6 untuk kecepatan angin, kita mengambil data ke 7,8 yaitu 2,4. Untuk nilai D6 dari keluaran daya, kita mengambil data ke 7,8 juga dan didapatkan 87. Selanjutnya ada persentil. Persentil yaitu membagi rata data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama rata. Untuk rumus dari persentil yaitu PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 per 100. Untuk I-nya 1, 2, sampai 99. Untuk N-nya 12. Di sini kita mengambil untuk P12 dari kecepatan angin yaitu diambil data ke 1,56 dan didapatkan 0,924. Untuk nilai P12 dari keluaran daya, kita mengambil data ke 1,56 dan didapatkan nilai 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairana Raja Sarani dari kelompok Semangka. Di sini saya ingin menjelaskan bagian keragaman. Range. Range merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil. Range sama dengan X max maksimal dikurangin X min minimal. Range untuk kecepatan angin yaitu 3, dan range untuk keluaran daya yaitu 159,6. Interquartile range biasa digunakan untuk mengurangi problem data yang ekstrim. Interquartile range sama dengan Q3 dikurangin Q1. Interquartile range untuk kecepatan angin yaitu 1,257 dan interquartile range untuk keluaran daya yaitu 113,15. Variansi. Variansi merupakan rata-rata kuadrat penyimpangan data dari min atau rata-rata. Ada rumusnya, yaitu X kuadrat sama dengan integral X I kuadrat 2 dikurangin integral X I kuadrat. Varian dibagi dengan N dalam kurung N min 1. Variansi untuk kecepatan angin yaitu 0,927 dan variansi untuk keluaran daya yaitu 3224,462. Standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran yang sering digunakan untuk menunjukkan ukuran keragaman data. Rumusnya S sama dengan S kuadrat, akar X kuadrat. Standar deviasi untuk kecepatan angin yaitu 0,962. Standar deviasi untuk keluaran daya yaitu 56,784. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini adalah bentuk squareness-nya. Nah, di sini untuk data squareness untuk kecepatan angin yaitu 2,233 kurang lebih 2,25. Dan data squareness untuk keluaran daya yaitu 70,467 kurang lebih 71. Dan di sini adalah hasil squareness yang kita dapatkan 2,233 kurang lebih 2,25 dan 70,467 kurang lebih 71. Perkenalkan, nama saya Fauzan Adimah Hilmi dengan NIM 11062200041. Di sini saya akan menjelaskan bagian regresi dari hasil regresi dan korelasi. Dalam slide ini bisa kita lihat adalah tabel regresinya, yaitu diisi dengan nomor dan elemen-elemen yang akan kita ukur.
Yang pertama ada nomor 1-12, yaitu banyaknya data yang kita ambil. Sum atau bisa kita hitung, kita bisa baca sebagai jumlah banyaknya data yang kita cari ini. Dan average, yaitu rata-ratanya data tersebut. Untuk sebelah kanannya ada X, Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. X sendiri adalah kecepatan angin, dan Y sendiri adalah keluaran daya. Regresi. Regresi dalam konteks analisis regresi atau persamaan regresi Y sama dengan A ditambah B kali X digunakan untuk memodelkan hubungan antara kecepatan angin X dan daya keluaran turbin angin yang diprediksi Y. Dalam persamaan ini, Y adalah nilai daya keluaran yang diprediksi oleh model regresi. A adalah intercept, yaitu nilai konstan yang menunjukkan nilai daya keluaran ketika kecepatan angin sama dengan 0. B adalah koefisien regresi yang mengindikasikan seberapa besar perubahan dalam daya keluaran yang diharapkan akibat perubahan satu unit dalam kecepatan angin atau sensitivitas. Dan ini rumusnya adalah B1 sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N dikali X kuadrat sigma dikurangi sigma X1 XI kuadrat. Dan ada rumus B0 yaitu Y dikurangi B1 dikali X. Y di sini adalah rata-rata dan X-nya juga rata-rata. Ketika sudah mengetahui rumus B1 dan rumus B0 tersebut, kita bisa langsung masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita cari dari tabel. B1 kita dapatkan sebesar 58,345716 dan B0 sebesar negatif 59,8387653. Dengan nilai tersebut, kita mendapatkan Y sama dengan B0 ditambah B1X sama dengan min 59 dikali 84 ditambah 58 dikali 35X. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudi Muhammad Ihsan dengan NIM 1106220015. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi. Dalam analisis korelasi laporan ini, nilai korelasi Pearson mengevaluasi sejauh mana kecepatan angin berkorelasi dengan daya keluaran turbin angin. Simbol R pada rumus tersebut menunjukkan besar hubungan atau korelasi variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan KP menunjukkan besarnya kontribusi atau sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Terlihat pada rumus tersebut, KP sama dengan R kuadrat kali 100%, di mana R-nya itu adalah 0,989400768, dengan KP-nya 97,89%. Selanjutnya, di sini kami memiliki kesimpulan terhadap laporan ini, yaitu kesimpulan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kecepatan angin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya keluaran turbin angin Savonius dengan 3 sudut. Variasi hasil yang terjadi pada berbagai waktu dan lokasi menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti variasi kecepatan angin atau kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kinerja turbin angin Savonius. Perbedaan dalam daya keluaran menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi turbin dalam berbagai kondisi, variasi ini harus dipertimbangkan saat merancang atau menggunakannya. Ini relevan untuk penggunaan turbin angin Savonius sebagai sumber energi terbarukan, karena pengoptimalan kinerja bergantung pada perubahan hasil pengujian tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok semangka. Sekian dan terima kasih.